Pak Prabowo Subianto, insya Allah Presiden ke-8 Republik Indonesia setelah Pak Joko Widodo, itu ternyata adalah generasi ke-19 dari Prabu Brawijaya ke-1. Generasi ke-19 ini dalam istilah nasab Jawa disebut trah tumrah. Siapa Prabu Brawijaya ke-1 itu? Prabu Brawijaya ke-1 atau Raden Hadaningkung atau disebut juga dengan nama Haryo Hadiwijoyo, itu adalah putra dari Prabu Brokusumo Mojopahit yang menikah dengan Dewi Dingding Pajajaran. Berputra Prabu Brawijaya kedua atau Prabu Hayam Wuruk atau disebut juga dengan nama Haryo Partowijoyo. Jadi generasi ke-1 dari Brawijaya pertama yang adalah Prabu Brawijaya kedua atau Prabu Hayam Wuruk Haryo Partowijoyo, putra dari Brawijaya ke-1 ini. Majapahit mengalami masa kejayaan dengan dibantu oleh Patih Mahapatih Gajah Mada. Nah, Pak Prabowo ini, Presiden RI ke-8 ini insya Allah dibantu oleh Wakil Presiden Pak Gibran, putra dari Pak Joko Widodo. Boleh jadi Pak Gibran ini membawa daya yakti, energi besar dari Mapatih Gajah Mada. Allahu alam. Tapi saya kok ada sir ke situ. Jadi urutan Prabu Brawijaya ke-1 sampai Pak Prabowo kok bisa 19 urutan atau 19 generasi. Ini saya runut dari berbagai sumber silsilah. Sejak tahun 2014 yang lalu saya merunut silsilah Pak Prabowo itu karena terinspirasi dari yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa orang yang paling tulus terhadap bangsa ini, bangsa Indonesia adalah Pak Prabowo. Saya kan orangnya selalu husnudzon terhadap tokoh-tokoh yang sangat saya hormati, termasuk adalah Gus Dur. Saya berpikir tak mungkinlah Gus Dur menyampaikan sesuatu kalau tanpa dasar. Meskipun orang lain umum publik nggak tahu, belum tahu dasar-dasar yang dipegang oleh Gus Dur, yang Allah sudah menunjukkan kepada Gus Dur, sementara kepada publik belum. Jaraknya 5 sampai 7 tahun publik baru bisa mengetahui maksud dari yang diucapkan oleh Gus Dur. Itu biasanya orang-orang tertentu, hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah itu diberi yang namanya ilmu firasating manungso, diberitahu gambaran-gambaran dari Allah. Termasuk Gus Dur menyampaikan bahwa orang yang paling tulus terhadap bangsa ini adalah Pak Prabowo. Nah, itulah yang mendasari saya kemudian mencari tahu kenapa Gus Dur menyampaikan seperti itu terhadap Pak Prabowo. Saya cari, ketemulah silsilah Pak Prabowo dari berbagai sumber. Di antaranya ya sumber-sumber digital, saya googling, kemudian pada tingkat tertentu saya cek, saya runut di Kitab Pustaka Darah Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito, terbit pada zaman Belanda tahun 1937. Menurut yang saya yakini, Kitab Pustaka Darah Agung inilah yang selamat dari orak-arik dan otak-atik silsilah yang pada waktu sebelum terbitnya buku ini, tahun 1926, 28, 1932, 1936, 38 itu marak orak-arik dan otak-atik silsilah leluhur darah agung di Nusantara ini oleh oknum-oknum penjajah dan yang bekerja sama dengan penjajah, ya. Baik itu silsilah leluhur darah agung dari Brawijayan maupun leluhur darah agung dari jalur Wali Songo, Punjer Wali Songo, yaitu Simbah Syekh Jumadil Kubro Semarang. Jadi yang saya yakini menurut keyakinan saya ya silsilah dari sumber keraton yang ditulis dirangkum di dalam buku Kitab Pustaka Darah Agung inilah yang menyelamatkan dari orak-arik dan otak-atik silsilah leluhur darah agung di Nusantara.
Baik, langsung saja saya sebutkan urut dari generasi pertama anak sampai generasi ke-19 Trah Tumrah sampai ke Pak Prabowo Subianto ini. Yang pertama sebagai orang tua adalah Prabu Brawijaya ke-1 atau yang bernama Raden Hadaningkung atau juga bernama Haryo Hadiwijoyo. Prabu Brawijaya pertama ini adalah putra dari Prabu Brokusumo Mojopahit yang menikah dengan Dewi Dingding dari Pajajaran. Berputra, ya ini generasi 1, Prabu Brawijaya kedua. Prabu Brawijaya kedua ini Hayam Wuruk, ya, terkenalnya nama Prabu Hayam Wuruk atau Haryo Partowijoyo. Ini generasi 1 ya. Berputra Prabu Brawijaya ketiga, generasi kedua ini ya. Prabu Brawijaya ketiga ini adalah generasi kedua dari Brawijaya pertama. Brawijaya ketiga bernama juga Haryo Martowijoyo atau Haryo Lembu Amisani. Berputra Brawijaya keempat. Ini sebagai generasi ketiga. Prabu Brawijaya keempat ini adalah generasi ketiga dari Prabu Brawijaya pertama. Brawijaya keempat bernama Partowijoyo atau juga bernama Bro Tanjung. Brawijaya keempat berputra Brawijaya kelima. Brawijaya kelima ini adalah generasi keempat dari Brawijaya ke-1. Prabu Brawijaya kelima ini bernama Raden Alit atau Raden Ongkowijoyo. Berputra Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen ini adalah generasi kelima dari Brawijaya ke-1. Raden Bondan Kejawen ini disebut juga dengan nama Lembu Peteng. Raden Lembu Peteng menikah dengan Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih adalah putra dari Ki Ageng Taruk. Raden Bondan Kejawen berputra Ki Getas Pendowo. Dengan demikian Ki Getas Pendowo adalah generasi ke-6 dari Brawijaya ke-1. Ki Getas Pendowo berputra Ki Ageng Selo. Dengan demikian Ki Ageng Selo adalah generasi ke-7 dari Brawijaya ke-1. Ki Ageng Selo berputra Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis adalah generasi ke-8 dari Brawijaya ke-1. Ki Ageng Ngenis berputra Ki Ageng Pemanahan. Dengan demikian Ki Ageng Pemanahan adalah generasi ke-9 dari Brawijaya ke-1. Ki Ageng Pemanahan berputra Raden Bagus. Raden Bagus ini di kemudian hari masyhur dengan gelar nama Panembahan Senopati. Dengan demikian Raden Bagus atau Panembahan Senopati ini adalah generasi ke-10 dari Prabu Brawijaya ke-1 Majapahit. Raden Bagus atau Panembahan Senopati berputra Sunan Krapyak. Sunan Krapyak ini nama aslinya adalah Raden Jolang. Sunan Krapyak atau Raden Jolang ini adalah putra pertama dari Panembahan Senopati. Dengan demikian Sunan Krapyak itu adalah generasi ke-11 dari Prabu Brawijaya ke-1. Sedikit informasi saudaraku, Sunan Krapyak ini dalam buku Pustaka Dara Agung tercatat menikah dengan Ratu Mas Rahaden. Tulisannya seperti itu, Ratu Mas Rahaden. Ratu Mas Rahaden ini ternyata adalah putri dari Pangeran Benowo. Jadi Ratu Mas Rahaden ini adalah putri dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo putra dari Sultan Pajang, dari istri Ratu Mas Pajang. Jadi
Sultan Pajang, Joko Tingkir itu menikah dengan Ratu Mas Pajang. Ratu Mas Pajang ini tercatat di Pustaka Darah Agung adalah putri dari Raden Trenggono, Sultan Demak ketiga. Raden Trenggono dari garwo yang bernama Kanjeng Ratu Pembayun punya putri Ratu Mas yang dinikah oleh Joko Tingkir atau Sultan Pajang. Nah, istri dari Raden Trenggono, Sultan Demak ketiga ini yang bernama Kanjeng Ratu Pembayun itu adalah putri dari Sunan Kalijaga. Ini awune awu sepuh banget. Jadi dari Sunan Krapyak ini, dari istrinya Sunan Krapyak yaitu Ratu Mas Raden ini, awu ke atasnya awu sepuh banget. Jadi Sunan Krapyak ya, atau Raden Mas Jolang, Raden Jolang, putra nomor 1, putra mbarep dari Raden Bagus atau Panembahan Senopati. Panembahan Senopati adalah generasi ke-10 dari Prabu Brawijaya ke-1. Sunan Krapyak adalah generasi ke-11 dari Prabu Brawijaya ke-1. Sunan Krapyak berputra Raden Adipati Mangkuprojo. Raden Adipati Mangkuprojo dengan demikian adalah generasi ke-12 dari Prabu Brawijaya ke-1. Kita lanjut saudaraku. Raden Adipati Mangkuprojo yaitu generasi ke-12 dari Prabu Brawijaya ke-1 berputra Raden Tumenggung Indrajit Kertanegara atau Raden Tumenggung Indrajit Kertonegoro. Dengan demikian Raden Tumenggung Indrajit Kertonegoro ini adalah generasi ke-13 dari Prabu Brawijaya ke-1. Raden Tumenggung Indrajit Kertonegoro berputra Raden Banyakwidi. Raden Banyakwidi ini bergelar Raden Tumenggung Kertonegoro. Raden Banyakwidi atau Raden Tumenggung Kertonegoro dengan demikian adalah generasi ke-14 dari Prabu Brawijaya ke-1. Raden Banyakwidi atau Raden Kertanegara berputra Raden Kartoatmojo. Dengan demikian Raden Kartoatmojo adalah generasi ke-15 dari Prabu Brawijaya ke-1. Nah, tambahan informasi saudaraku, Raden Kartoatmojo ini menikah dengan putri bangsawan dari Kasunanan Yogyakarta yaitu Raden Arya Joyoatmojo. Dan Raden Arya Joyoatmojo ini adalah keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono ke-1. Inilah generasi ke-15 dari Prabu Brawijaya ke-1 yaitu Raden Kartoatmojo berputra Raden Tumenggung Mangkuprojo. Dengan demikian Raden Tumenggung Mangkuprojo adalah generasi ke-16 dari Prabu Brawijaya ke-1. Raden Tumenggung Mangkuprojo berputra Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Dengan demikian Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo adalah generasi ke-17 dari Brawijaya ke-1. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo berputra Sumitra Joyo Hadikusumo. Dengan demikian Sumitra Joyo Hadikusumo adalah generasi ke-18 dari Prabu Brawijaya ke-1. Dan terakhir Pak Sumitra Joyo Hadikusumo ini berputra Prabowo Subianto. Dengan demikian Pak Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, adalah generasi ke-19 dari Prabu Brawijaya ke-1. Dalam istilah silsilah Jawa, generasi ke-19 itu disebut trah tumerah. Dalam nasihat-nasihat para sepuh-sesepuh Jawa,
siapa-siapa yang tersambung dengan leluhurnya sampai 19 tingkat atau terah temrah ini, maka dialah yang akan dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Perkasa, Doyo Yakti, yang besar, yang dahsyat, yang bisa mengelola umat masyarakat luas. Ya, dengan melihat keterangan-keterangan ini, kita doakan, kita berharap besar kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini setelah menerima mandat, setelah dilantik nanti langsung bisa action, gaspol untuk membawa Indonesia maju, negara bangsa rakyat Indonesia selamat, bejo, mulyo, makmur lahir batin, sejahtera hidupnya, mulia dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, dan syukur-syukur terwujudlah harapan para sepuh leluhur Nusantara menjadi mercusuar dunia. Seluruh bangsa lain yang ingin belajar tentang kehidupan paripurna sebagai bangsa manusia, mereka berdatangan ke Nusantara, ke Indonesia, belajar hidup. Demikian, ini konten ini saya unggah, saya upload, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, rasa terima kasih saya, rasa bahagia saya karena jagoan yang saya bela sejak tahun 2014, 2019 dan 2024 ini, Allah mengijabah Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden yang ke-8 dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran. Pak Gibran ini masih muda, tapi insya Allah doyo yaktine ngedap-edapi karena nitis, netes, netes dari Mapatih Gajah Mada, pendamping pembantu dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Brawijaya kedua, yang menjadi gemilang, menjadi masyhur karena peran dan jasa Mapatih Gajah Mada. Insya Allah doyo yaktine dari Mapatih Gajah Mada, nitis, netes, netes teng panjenengan Pak Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi perjuangan Pak Prabowo. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.